Selamat malam saudara-saudara, selamat berakhir pekan, salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Kita berjumpa di dalam renungan malam saat ini, Jemaat Ramah Sangatta Sabtu 27 Juni 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa, pemberi dan pemelihara kehidupan kami. Kami patut bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan terus nyata bagi kami sekalian. Terutama oleh perkenan dan pertolongan Tuhan, kami dimungkinkan berada di akhir pekan ini. Ada banyak hal telah kami kerjakan sepanjang minggu ini bahkan hari ini. Tuhan berkenan memberkati semuanya itu. Malam ini Bapa kami rindu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus atas kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau katakan lewat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Ulangi di situ. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itulah bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Saudara-saudara, marak dibicarakan oleh para teolog dewasa ini, pertobatan ekologis yang akan kita renungkan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Tim Keadilan Perdamaian dan Ciptaan dari DGD, Dewan Gereja Dunia, pada tahun 2006 memberi data mengejutkan mengenai kepunahan spesies. Tahun 1850 satu spesies punah setiap tahun. Kemudian sejak tahun 1989 satu spesies punah setiap hari. Sejak tahun 2000 satu spesies punah setiap jam. Dalam kurun waktu 50 tahun, 25% spesies binatang dan tumbuhan punah. Yang paling banyak punah adalah tanaman akibat pemanasan global. Ada kata kunci dalam ayat 26 dan 28 pembacaan kita, berkuasalah dan taklukkanlah. Oleh karena itu muncul sebuah kritikan dari Lynn White, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa cerita Alkitab khususnya
Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 menempatkan bumi secara eksplisit diberikan untuk kepentingan dan kekuasaan manusia. Itulah sebabnya manusia secara bebas mengeksploitasi alam ini. Lin juga mengungkapkan bahwa kekristenan telah menyingkirkan animisme yang memberi perhatian atau penghargaan dan penggunaan alam secara berhati-hati. Lin terutama menuduh kekristenan barat yang memiliki sikap arogansi manusia yang mengutamakan superioritas iptek yang memposisikan manusia sebagai tuan atau penguasa atas alam ini. Bagi Lin, kekristenan barat sangat antroposentrik, yakni segala sesuatu termasuk alam berpusat pada kepentingan manusia. Nah, kritikan juga datang dari Loren Wilkinson yang didasarkan pada kata menaklukkan dan berkuasalah dalam ayat yang ke-28 pembacaan kita. Kata menaklukkan dalam bahasa Ibrani dari kata kabas, artinya menginjak dengan kaki. Hal ini saudara-saudara memberikan gambaran tentang seseorang yang berjalan menginjak segala sesuatu yang ada di bawah kakinya. Sedangkan kata berkuasa atas dalam bahasa Ibrani dari kata radah yang berarti menginjak-injak segala sesuatu sampai mati. Pandangan para pengkritik Lin White dan Loren Wilkinson memperlihatkan adanya interpretasi atau penafsiran secara keliru tentang cerita penciptaan dalam kitab Kejadian. Yang harus dipahami adalah kata berkuasa dan taklukkanlah tidak dapat diartikan secara etimologis, tetapi dalam konteks kitab Kejadian secara keseluruhan, yakni bahwa dunia telah diciptakan secara harmonis dan dinilai baik, bahkan amat baik. Bagaimana dalam ayat yang ke-31 dikatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ada sebanyak 7 kali Allah menyatakan bahwa apa yang sudah dijadikannya, apa yang sudah diciptakannya itu sungguh amat baik. Dalam ayat 4, kitab Kejadian pasal 1, ayat 10, 12, 18, 21, 25, dan ayat yang ke-31. Dengan demikian saudara-saudara, kata menaklukkan dan berkuasa berarti mendiami bumi. In besit nehmen. Dan menggembalakan atau kata radah. Saudara-saudara, dosa ekologis adalah perbuatan manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan sehingga berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Baik itu binatang, tumbuhan maupun manusia. Termasuk terhadap interaksi dan relasi manusia dalam kehidupan bersama. Apa yang terjadi? Perubahan iklim yang ekstrim, pemanasan global, kerusakan hutan, pencemaran air, pencemaran udara, serta pertengkaran antar manusia, antar bangsa, suku, marga, adalah dosa manusia yang mengabaikan firman Tuhan untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan dan segala makhluk yang ada di bumi sebagai rumah kita bersama. Karena itu perlu menyerukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini untuk melakukan pertobatan ekologis. Saudara, realitas terkini. Wabah COVID-19 muncul karena manusia telah merusak harmoni alam. Perusakan alam itu membuat alam tidak seimbang lagi. Dan ini perlu menjadi perenungan bagi kita semua. Ada apa dengan alam kita? Ini juga berakibat sangat luas dan beragam, misalnya pemanasan bumi, perubahan iklim, pencemaran, semua elemen alam
di darat, udara, air, serta munculnya berbagai macam penyakit-penyakit yang baru. Ketidakseimbangan alam ini mempengaruhi keseimbangan manusia, sehingga imunitas manusia itu menjadi lemah, menjadi rentan terhadap virus dan penyakit-penyakit yang baru. Seharusnya Allah memiliki caranya sendiri dalam meredam wabah yang muncul. Akibat nafsu keserakahan dan kesombongannya, manusia telah merusak alam. Wabah tidak dapat dibendung lagi. Saudara, kita harus sadar bahwa kita terlibat di dalam dosa ekologis yang merusak harmoni alam yang telah diciptakan di tata Allah dengan baik, bahwa semua baik dan teramat baik adanya. Itulah yang disebut dosa ekologis. Wabah saudara adalah isyarat alamiah bahwa manusia telah mengingkari jati dirinya sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah yang bertugas menjaga harmoni alam, bukan merusak alam. Wabah menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh. Jika alam ciptaan lainnya dihancurkan, maka manusia pun juga akan turut mendapatkan akibat dari semuanya itu. Saudara-saudara, meskipun demikian, wabah COVID-19 mampu membangkitkan pengorbanan dan solidaritas sebagai manusia terhadap alam ketika aktivitas harus terhenti oleh karena wabah virus corona selama ini. Karena itu kitab Kejadian pasal 1 yang kita baca saat ini memperlihatkan bahwa seluruh ciptaan Allah pada hakikatnya adalah baik. Ini berarti pada setiap ciptaannya itu terdapat harkat dan martabat yang harus dihargai oleh ciptaan lainnya karena Allah memberikan dan menyatakannya itu baik. Selain itu, pada segenap ciptaannya ia menetapkan struktur keseimbangan dan saling ketergantungan antara satu ciptaan dengan ciptaan lainnya. Sebagai mahkota ciptaan, kita ini selaku manusia diberi mandat oleh Allah untuk menaklukkan dan menguasai bumi beserta isinya. Penaklukan dan penguasaan di sini bukanlah penaklukan dan penguasaan tanpa batas, melainkan di dalamnya terdapat unsur pemeliharaan dan perlindungan terhadap bumi dan segala isinya. Mengapa saudara? Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada diri kita ada image Allah untuk memelihara lingkungan hidupnya. Di samping juga kita memanfaatkan dan bukan merusaknya. Pada Kejadian pasal 9 ayat 8 dan 17 diceritakan bahwa Allah mengikat perjanjian tidak saja kepada Nuh dan keluarganya, melainkan juga kepada segenap alam ciptaannya. Pandangan ini melampaui lukisan bahwa manusia boleh memperlakukan alam semena-mena, melainkan manusia harus menghargainya dan mempunyai nilai yang tinggi sebagai ciptaan Allah atas alam ini. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua tidak memberitakan bahwa Allah menciptakan dari ketiadaan, melainkan ia mengubah kaos ketidakberaturan menjadi sesuatu yang berbentuk baik, yang berwujud baik. Sebagai wakil Allah di bumi, kita bertanggung jawab untuk mengontrol aneka kekuatan kaos. Perspektif lingkungan dalam kitab Kejadian sering dibaca berat sebelah dengan menekankan penguasaan manusia atas alam. Padahal nuansa kekuatan dalam verba menaklukkan dan menguasai lebih berarti agar manusia menyelidiki alam, mempelajari hukum-hukumnya, mengeksplorasinya. Dalam aras pemikiran ini saudara, maka manusia dapat berpartisipasi dalam penciptaan apabila mengubah
yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, dari yang kotor menjadi bersih, dan dari yang layu menjadi segar dan berbuah. Persoalan tentang lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Alam akan menjaga manusia jika manusia juga berbuat yang baik terhadap alam. Demikian pun sebaliknya, manusia harus bertanggung jawab dan menggunakan alam itu dengan sebaik mungkin. Saudara, letak persoalan yang terjadi pada saat ini dengan berbagai macam bencana alam yang melanda kehidupan manusia adalah karena ulah manusia itu sendiri. Manusia kurang menggunakan alam yang ada dengan sebaik mungkin, maka perlulah menjaga keutuhan ciptaan dan perlu adanya pertobatan ekologis. Pertobatan hanya kesadaran pentingnya lingkungan hidup bagi manusia, tetapi karena lingkungan hidup adalah saudara kita. Untuk itu perlu adanya pembaruan diri untuk menjaga dan mencintai alam. Sebab alam merupakan sarana bagi kita untuk memuliakan Allah. Dengan mencintai alam saudara, kita semakin kaya dan semakin merealisasikan diri kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Manusia semakin berkembang bersama dengan alam. Dengan segala watak dan kepribadiannya yang tenang, damai, penuh kasih sayang dan wawasan manusia akan semakin luas, seluas alam. Kiranya Roh Kudus terus membaharui hati dan pikiran kita untuk selalu melakukan pertobatan ekologis dalam lingkungan pribadi kita, keluarga, masyarakat, bahkan dunia di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gamara Masallo, Lan Kamabandaran Katuan. Lan kamabandaran katuan, lan kapusakan na lino, mikutana penangki matumbari na susing mora. Oh kuan ya kebelan na dosa dosaki, tumanda ka makarasan, pagarikan no buang, dami rabunan itu kalemi. Kipe rasai mo magasatongan mo kisadi angkaran kan kuang dan aranggang penangki umporan nu komi. Apa yang nipuan kamalabiran kuasami dami elorani telino panampami lasabu okuan.
kebelana dosa-dosaki tumang nakamakarasan pagarikan no puang damirabunan ni tukalebi kiperasai mo magasatongan mo kisahi angkarangkan kuang dan aranggang penangki umporan nu komi apa yang dibuat kamalabiran kuasami dami elorani telino panampami lasabu okuan kiperasai mo magasatongan mo kisadi angkarangkan kuang dan aranggang penangki umporan nu komi apa yang dipuang kamalabiran kuasami dami elorani telino panampami lasabu opuan dami elorani telino panampami lasabu opuan Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan kepada kami malam hari ini mengajak kami semua untuk kembali sadar dan perlu dalam kehidupan ini secara pribadi, komunitas, lakukan pertobatan ekologis. Bahwa alam yang kami tempati ini, alam ciptaan Tuhan yang ditata dengan baik, rusak oleh karena ulah dan tindakan kami manusia. Malam ini Tuhan kami mohon ampun atas semuanya itu. Ketika wabah penyakit yang baru muncul, kadang kami bertanya tentang semuanya itu. Namun kadang kami kurang sadar bahwa sebenarnya kami yang sudah merusak keseimbangan alam ini sehingga wabah-wabah itu muncul. Kiranya sungguh-sungguh kami selaku umat-Mu melakukan pertobatan terhadap semuanya itu. Berkati dan lindungi kami Tuhan dalam segenap hidup dan kehidupan kami. Tuntun dan pelihara kami dalam seluruh tanggung jawab, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan di mana saja Tuhan tempatkan. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu lewat renungan malam ini. Ketika mereka berada di rumah, di perjalanan, ataupun di tempat kerja. Tuhan jaga, lindungi, dan peliharakan mereka. Berkati umat-Mu dalam penderitaan sakit dan beban duka cita, kuatkan, hiburkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Yang akan terus hadir, menuntun memberkati kami. Jaga dan peliharakan kami malam ini dalam peristirahatan kami. Sehingga kami dapat bangun untuk kembali melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.